evolusi ketika pembelajaran di kelas. Namun sebelum observasi ini ada beberapa tahapan Ibu ya yang harus dilalui. Yang pertama yaitu tahap praobservasi yang sekarang kita sedang laksanakan. Tahap yang keduanya yaitu observasi ketika Ibu mengajar di kelas yang nanti akan saya amati. Dan yang ketiganya yaitu tahap pasca observasi, yaitu mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ini mata pelajaran apa Bu ya yang akan Ibu ajarkan nanti? Ya, kebetulan mata pelajaran yang saya akan ajarkan yaitu mata pelajaran IPAS, materinya tentang lapisan bumi. Baik, IPAS ya Bu ya yang akan Ibu ajarkan. Lalu apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik, tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik mampu mendeskripsikan struktur lapisan bumi dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali kenampakan yang ada di daratan maupun perairan dengan baik. Baik, itu tujuan yang ingin Ibu capai. Lalu area pengembangan apa nih yang akan Ibu capai pada peserta didik? Mungkin di sini area pengembangannya yaitu peserta didik memahami lapisan bumi, kenampakan yang ada di daratan maupun perairan, dan dapat memahami konsep lapisan bumi sendiri. Oh iya. Lalu nanti akan seperti apa Bu ketika pembelajaran? Apakah pembagian kelompok atau dilakukan secara individu? Baik, di sini saya akan membagi murid menjadi 3 kelompok. Oh iya, gitu yang menjadi 3 kelompok. Lalu strategi apa nanti yang akan Ibu terapkan di kelas? Strateginya yaitu yang pertama diskusi kelompok, kemudian melakukan presentasi di depan kelas. Iya, dengan diskusi dan presentasi yaitu strategi yang Ibu gunakan. Lalu media apa Bu yang akan Ibu gunakan? Media yang akan saya gunakan yaitu gambar dan juga tayangan video. Nah, untuk media yang akan Ibu gunakan nanti, bagaimana penggunaannya dari media tersebut Bu? Pertama-tama murid mengamati gambar yang akan saya tayangkan, kemudian juga ada tayangan video. Nah, kemudian secara berkelompok siswa mengamati dan mempresentasikan ke depan. Kemudian nanti ada LKPD kelompok juga individu seperti itu. Lalu bagaimana dengan RPP-nya Bu? Apakah sudah dipersiapkan? Sudah Bu, saya sudah merancang pembelajaran di dalam modul ajar. Oh iya, bagus itu Bu ya, RPP sudah siap. Nah, kemudian kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakannya pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024 di jam 1. Iya, baik. Itu rencana nanti kita akan melakukan observasi di kelas. Jadi Ibu nanti akan melaksanakan pelajaran mata pelajaran IPAS dengan materi struktur lapisan bumi. Media yang digunakannya berupa gambar dan video ya, dengan metode yang menggunakan metode diskusi. Nanti kita akan bertemu pada sesi observasi pada tanggal 1 Oktober di jam 1 Bu ya. Nah, semoga nanti observasi bisa berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya, mangga Bu sih. Assalamualaikum. Salam. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengecek ya apa situasi hati kalian saat ini. Ya, coba kamu siapkan kertas 1 lembar. Ya, coba ceritakan tentang perasaanmu hari ini. Ya, tentang perasaanmu hari ini. Misalkan bersemangat, ditulis. Boleh ditulis pakai tulisan, boleh dengan emot. Ya, waktunya 2 detik dari sekarang. Emot itu gambar. Ya, sudah? Ya, waktunya 1 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mapel IPAS kelas 5. Materi berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja di bumi? Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui Simak baik-baik ya. bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan kenampakan alam yang ada di daratan maupun perairan. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Bentuk permukaan bumi bermacam-macam. Hal ini disebabkan peristiwa geologis yang terjadi. Bentuk permukaan bumi atau penampakan alam bumi ada 2. Yang pertama buatan dan yang kedua alam. Buatan bentuk permukaan bumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Alami bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas bumi itu sendiri. Berikut adalah contoh penampakan alam alami, yaitu gunung, danau, laut, pantai, teluk, sungai, dan lain-lain. Kemudian ada contoh penampakan pemandangan seperti sawah, perumahan, pegunungan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Yang berikut adalah lapisan bumi. Yang pertama ada litosfer, kedua hidrosfer, dan ketiga atmosfer. Tahukah kalian lapisan pertama adalah litosfer? Litosfer merupakan lapisan tanah yang itu berarti dari bawah ya, dari bawah yang bisa ini terluar terdiri dari bebatuan dan tebal lapisannya sekitar 1.200 km. Misalnya gunung dan pegunungan. Bagian litosfer merupakan bagian daratan seperti gunung, bukit, lembah, pegunungan tinggi, dataran rendah yang ketinggiannya berbeda-beda. Terus kemudian ada plato juga. Nah, tahukah kalian fungsi litosfer adalah apa? Yaitu memberikan kehidupan di bumi, menyediakan permukaan padat yang diperlukan untuk organisme terestrial. Di atas lapisan litosfer, manusia hidup, berkembang, serta menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Litosfer ada 2 macam, yaitu daratan tinggi dan daratan rendah. Daratan tinggi merupakan sebuah dataran yang ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daratan rendah merupakan Ada kerak bumi. Kerak bumi berarti tadi apa? Daratan kan? Nah, tadi mangkal bumi. Ini dulu. Ya. Nah, ini nih. Kami dari kelompok 1, kelompok lapisan yang pertama. Assalamualaikum Bu Usi, Bu Andi, Waalaikumsalam Bu. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan percakapan pra observasi dan observasi
kelas. Bagaimana Bu Usi, Bu, kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Baik, kita akan mulai percakapan pasca observasi kita kali ini. Nah, dari percakapan ini apa yang Ibu Usi harapkan? Ya, baik, harapan saya yaitu lebih mengetahui karakteristik pada peserta didik secara maksimal sehingga kedepannya akan melakukan inovasi untuk menyediakan media dan metode yang menunjang pada pembelajaran. Oh baik. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar kemarin? Indikator apa yang ingin Bu Usi kembangkan? Indikator yang saya inginkan yaitu peserta didik dapat memahami struktur lapisan bumi baik itu litosfer, hidrosfer maupun atmosfer. Baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat kemarin melakukan observasi di kelas? Kemarin saya sudah melaksanakan observasi di kelas. Proses pembelajarannya berbeda ya Bu ya dari biasanya karena mungkin di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya merasa pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Iya. Jadi Bu Usi dengan pembelajaran berdiferensiasinya kemarin sudah merasa sesuai dengan apa yang direncanakan ya Bu ya. Baik, ini saya akan menyampaikan catatan sewaktu observasi di kelas kemarin. Dalam pelaksanaan kemarin, Ibu sudah melaksanakan pembelajarannya dengan baik Bu. Metode dan media yang digunakannya pun sudah sesuai. PSE dan HSE-nya sudah ada. Kemudian keteraturan kelasnya juga sudah ada. Murid terlihat tertib Bu saat Ibu melakukan praktik mengajar kemarin. Kemudian siswa juga saya amati terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin dari kegiatan kemarin ada kelebihan atau kelemahan yang Ibu rasakan, apa itu Bu? Mungkin di sini saya masih merasa kelemahan saya ya Bu ya. Saya belum bisa memaksimalkan dalam memetakan kelompok Bu. Ternyata ada di sini peserta didiknya yang dikelompokkan itu kurang sesuai dengan minatnya. Adapun kelebihannya mungkin di sini peserta didik lebih cepat paham dan aktif dalam media yang saya gunakan Bu. Oh itu ya. Jadi Ibu merasa belum maksimal dalam memetakan kelompok. Namun dengan media yang Ibu gunakan, peserta didik lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, menurut Ibu, apa tantangan yang Ibu rasakan? Ya, mungkin yang tantangan yang sudah saya rasakan atau yang saya telah hadapi mungkin di sini bagaimana membangkitkan semangat belajar siswa. Nah, itu yang menjadi tantangan yang sulit bagi saya Bu. Oh iya, membangkitkan semangat belajar siswa yang menjadikan itu sebuah tantangan bagi Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Ya, mungkin di sini saya menyajikan materi berupa video, gambar supaya menarik minat siswa. Saya juga melakukan ice breaking, juga ada fun game menggunakan word wall. Itu mungkin yang akan menarik minat siswa itu sendiri Bu. Oh iya, bagus sekali Bu itu ya. Terobosan yang Ibu lakukan dengan adanya media yang bervariasi, ada ice breaking, dan tentunya mungkin itu akan menarik minat siswa Ibu ya, meningkatkan semangat belajar. Jika ada penilaian dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang ada di skala berapa? Mungkin untuk saat ini saya masih di skala 7 ya Bu, karena masih banyak yang harus saya perbaiki seperti itu Bu. Ya, di skala 7 ya Bu ya. Nah, tentunya kan Ibu ingin adanya peningkatan dari skala 7 ya. Nah, ke skala berapa Ibu ingin meningkatkannya? Mungkin di sini saya ingin berada di skala 8 atau 9 ya Bu ya. Setidaknya ada peningkatan dari sebelumnya. Ya, baik itu Bu ya. Nah, apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya? Jadi di sini saya akan mengembangkan penggunaan media pembelajaran serta model ajar yang bervariatif lagi agar pembelajaran tercapai secara maksimal. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Mungkin secepatnya ya Bu ya, saya akan laksanakan. Iya. Nah, kita sudah selesai Bu untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Perasaan saya mungkin di sini saya sangat senang, sangat lega, sudah mengungkapkan kelemahan dan kekuatan yang saya miliki.
mampu merefleksikan lagi. Dengan percakapan ini juga saya lebih termotivasi lagi Bu untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Baik. Nah, itu harapan-harapan Ibu ya untuk kedepannya. Semoga Ibu bisa mencapai harapan tersebut demi terciptanya kualitas pembelajaran sekolah kita Bu ya. Semoga semuanya menjadi lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Terima kasih Ibu ya waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bu. Ya, sama-sama Ibu.